suwun sedulur dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Jumpa kembali dengan saya, Tubagus Purnama, yang kali ini ingin membahas tentang bagaimana cara membuka kecerdasan manusia lagi kembali, yang sudah diblok selama ratusan tahun secara turun-temurun. Nah, kecerdasan manusia itu memang sengaja diblok oleh pihak-pihak tertentu yang membuka industri, baik itu industri kesehatan, pendidikan, industri teknologi. Jadi sengaja generasi-generasi muda itu diblok kecerdasannya agar mudah diatur. Kalau kita sebagai murid tentunya mudah diatur dengan contohnya seragam, dengan semua yang diajarkan harus diterima. Kalau kita sebagai buruh akan mudah diatur dengan jam kerja, lembur dapat sekian. Nah, tapi coba kita lihat sekarang. Kita buka kesadaran kita. Kita nyatakan sekarang. Berapa juta akademi, berapa juta lembaga pendidikan di Indonesia saja. Dan muridnya banyak sekali. Tapi apakah membuat Indonesia menjadi maju? Apakah kita ingin dari dulu negara kita hanya berkembang, bukan menjadi negara maju, bukan menjadi negara mercusuar dunia? Apa yang membedakan kita dengan mereka? Ya, di Amerika yang menganggap negara pertama sebagai negara maju, di Rusia, di Cina. Kita hanya menjadi negara ketiga. Tentunya kita diolah oleh negara-negara pertama ini yang maju ini untuk agar kita mudah diatur, agar kita bodoh. Itulah tandanya kita sudah ratusan tahun mudah diatur. Kita selalu dibenturkan terus biar tidak bisa berpikir. Memang kita pintar, banyak orang pintar, jutaan orang pintar, tapi sedikit yang cerdas. Kita perlu ingat, Einstein menemukan teori relativitas atau gravitasi bukan dalam lembaga pendidikan, bukan sedang belajar, tapi sedang melamun. Dari jatuhnya buah apel pun bisa menemukan hukum alam. Nikola Tesla menemukan kelistrikan itu bukan dari sekolah. Tapi berdasarkan halusinasinya, imajinasinya. Ketika dia harus mengalahkan sesuatu yang ada dalam dirinya, maka itulah timbul hukum alam yang sekarang kita pakai. Manusia banyak pakai. Nah, inilah bedanya orang pintar dan orang cerdas. Kalau orang cerdas akan membagikan ilmunya buat orang banyak, sehingga berguna bagi orang banyak. Tapi kalau orang pintar, itu cenderung textbook. Dan dia harus punya dalil-dalil dasar hukum ilmiahnya untuk melakukan sesuatu. Kalau tidak, maka dia stres. Makanya sekarang banyak orang pintar yang stres. Kelihatannya
gelarnya bermacam-macam, tapi stres. Karena apa? Harus selalu dengan dalil-dalil dan hukum tertentu. Kalau bisa dikatakan kalau sekarang harus ilmiah. Dan kita coba bayangkan, kita coba mengerti bahwa kita membuat makalah itu harus ada referensi. Artinya apa? Referensi ini katanya si A, katanya dokter I, katanya ini, profesor ini. Artinya pendidikan sekarang ini hanya berdasarkan katanya. Sumbernya dari ini loh, katanya dari ini loh, referensi. Jadi makalah itu menumpuk. Dan hanya sekedar menjadi wacana. Itulah orang pintar. Orang pintar cenderung membuat wacana, bukan produk. Kalau orang cerdas cenderung membuat produk. Jadi semua penemuan itu sebelumnya adalah bukan ilmiah, tidak ilmiah. Tapi setelah menjadi penemuan atau produk penemuan, dijadikanlah dalil-dalil ilmiahnya. Harusnya yang menyesuaikan adalah dalil-dalil ilmiah yang sekarang, bukan yang ada, yang akan ada. Itu harus sesuai dengan ilmiah yang sekarang. Makanya kita semua hanya menjadi wacana. Itu karena kebanyakan orang pintar. Makanya puluhan tahun, bahkan ratusan tahun negara kita tidak maju. Karena semua berdasarkan katanya. Dari lembaga pendidikan, industri, pendidikan itu industri. Harus diseragamkan. Itu lahan. Dan semua diwajibkan dari semua. Inilah yang membuat kita, bodoh. Pintar dalam ilmu tertentu, tapi tidak cerdas dan tidak bisa menggunakan keilmuan itu. Makanya sekarang banyak orang pintar stres. Nah, cara orang itu memblok kecerdasan itu seperti apa? Satu, dengan makanan. Berulang kali saya menyampaikan bahwa makanan sekarang tidak bermutu. Makanan sekarang cenderung banyak bahan pengawet dan banyak bahan kimia. Dan itu akan membunuh kecerdasan atau menutup kelenjar pineal. Serba fast food, ada bahan pengawetnya. Ada bahan pengawet. Bahan pengawet itu selalu ada timbal, unsur timbal. Timbal itu logam. Nah, itu kalau menumpuk di dalam tubuh, bisa kita bayangkan akan terjadi pengurangan usia besar-besaran. Tahun 80 mulai digalakkan pupuk kimia. Sehingga sekarang serba kimia, beras pun kimia. Ada pengawetnya. Tapi kita lihat berapa puluh tahun sekarang, hasil panenan cuma berapa. Banyak wereng, banyak gangguan. Dan beras yang kita makan sekarang sudah tidak sehat. Itu cara pertama. Cara yang kedua, dimasukinlah logam berat, timbrasol, jenis timbel juga. Ini biasa dimasukkan ke dalam vaksin. Jadi vaksin semua itu mengandung timbrasol. Kalau ada penemuan vaksin ada logamnya, ada, pasti ada. Sejak bayi kita sudah dirutinkan harus vaksin ini.
bagaimana kondisinya dalam tubuh. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, berikan pendidikan yang tidak berguna, dalam arti semua ilmu pengetahuan itu diberikan. Ilmu pengetahuan ini berdasarkan katanya semua loh. Berikan. Belum tentu besok dia berguna bagi pekerjaannya, berguna bagi kehidupannya. Berikan semua. Nah, yang keempat adalah dengan membuat perumusan angka. Jadi semuanya dinilai dengan angka. Maka akan terjadi persaingan. Prestasi itu selalu dinilai dengan angka. Maka terjadi iri dengki. Ketika si A punya mobil mewah dan si B punya mobil biasa, pasti terjadi iri. Karena angka di mobil mewah dengan angka di mobil yang sederhana ini berbeda jauh. Tapi kalau kita kembalikan ke inti dari semula adalah sama-sama mobil, sama-sama kendaraan, sama-sama motor yang mengantarkan kita dari tempat A dan B dengan lebih cepat daripada berjalan. Tuh. Tapi dengan angka tadi, maka akan menimbulkan sifat iri. Nah, ketika orang iri, itu ada dua penyelesaiannya. Dia bekerja keras untuk menyamai, atau dia berusaha dengan mencuri agar bisa membeli yang menyamai. Nah, kalau dia bekerja keras, maka waktu hidup itu akan dihabiskan untuk kerja keras. Nah, disinilah kekejaman sebuah angka di rapot, angka di ijazah. Padahal kalau kita ingin menilai seseorang itu bukan dari angka, tapi dari akhlak dan produk yang dia keluarkan. Bukan dari angka, tidak bisa dinilai angka. Tapi inilah sistem yang dibuat untuk menghapuskan kecerdasan manusia. Sehingga manusia mudah diatur. Nah, kita kasih solusi. Solusinya bagaimana? Supaya keluar dari blok kecerdasan tadi. Kalau kita sudah di blok, nah solusinya bagaimana? Solusinya, kalau orang pengen cerdas, kita harus berada di titik netral. Maka dari itu saya selalu menyarankan bersemedilah untuk menemukan titik netral. Einstein menemukan apel ketika dia melamun. Melamun itu sama saja titik netral. Ketika tidak berpikiran macam-macam, udah. Kita adanya hidup sekarang ini, menikmati hidup. Mungkin kalau sekarang dengan merokok, mengopi, tidak mikirkan lain-lain. Nah, dari netralitas itu akan muncul. Jadi sifat alam itu, kalau kita netral, maka alam yang akan memberitahu kepada kita. Alam yang akan mendekat kepada kita. Yang kedua, sering-seringlah berkomunikasi dengan diri Anda sendiri. Jadi sebelum move on, panjenengan harusnya move in. Berapa puluh tahun panjenengan tidak pernah ngomong dengan jantung panjenengan, dengan hati panjenengan, liver panjenengan, paru-paru panjenengan, mata panjenengan,
mulut, kaki, tangan, lambung, usus. Bahwa sebetulnya manusia itu punya metodologi sendiri. Bahwa manusia itu adalah jagat alit yang istimewa sesuai dengan jagat ageng. Kalau kita sering membina komunikasi dengan mereka yang ada di dalam diri kita, otomatis alam akan merespon. Dan otomatis jika mereka merasa tersakiti atau ada sakit, pasti akan memberitahukan ke kita. Melalui apa? Melalui pikiran atau roh yang ada di hati dan pikiran, itu akan memberikan sinyal kepada kita sehingga kita tahu, oh solusinya harus ini, solusinya harus ini. Ini hati saya yang merasakan tidak enak, ini liver saya sedang bermasalah. Itu akan memberitahu. Apa bedanya panjenengan datang ke dokter? Apa yang dirasakan sakitnya, Pak? Loh, sakit di perut, dok. Gini. Oh ya, itu ini textbook, bos. Itu textbook lagi, bos. Coba kita bicara sendiri dengan lambung. Kamu kenapa kok nggak enak, Bung? Lambung. Asamku baru naik. Oh ya wes. Besok tak kurangi makan santan. Besok tak kurangi kolesterolnya. Tidak perlu mengeluarkan biaya banyak. Untuk ke dokter sekarang berapa? Bisa dicerna? Memang banyak penentangan ketika saya membuat video-video tentang kecerdasan alam, kecerdasan semesta, meditasi, spiritual. Itu akan banyak penentangan dan selalu dengan penentangan oleh kaum-kaum yang sudah terdoktrin dan dogma puluhan tahun, ratusan tahun bahkan, dan mereka punya kepentingan dalam industri, entah itu industri agama, industri pendidikan, industri kesehatan, industri pariwisata, yang semuanya namanya industri. Karena kalau kita mencerdaskan seseorang, artinya kita berbenturan dengan kepentingan mereka. Tapi jangan salah, sekarang sudah mulai puluhan juta orang mencapai kecerdasan. Bagaimana dengan panjenengan? Monggo silahkan direnungkan. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya, jadilah cerdas untuk memenuhi tanggung jawab kita selama hidup di semesta ini. Terima kasih, saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu.